Pendahuluan, mengungkap kontradiksi keinginan, selamat datang kembali di hari ke-13 dalam perjalanan membangun disiplin diri. Berdasarkan buku 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows, hari ini kita akan membahas tentang sebuah konsep yang sangat relevan dalam membangun kehidupan yang penuh disiplin, memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Hidup penuh dengan godaan. Kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan yang menggoda kita untuk mengambil jalan pintas atau kepuasan instan. Namun, Meadows menegaskan bahwa disiplin diri membantu Anda menghindari godaan ini demi sesuatu yang lebih besar. Keinginan jangka panjang yang benar-benar bermakna, kutipan pembuka dari Meadows, keinginan jangka pendek adalah musuh dari pencapaian besar. Mari kita eksplorasi lebih dalam untuk memahami perbedaan antara keinginan sementara dan keinginan utama, serta bagaimana disiplin diri memainkan peran penting dalam membuat pilihan yang tepat. Bagian 1. Dua jenis keinginan. 1. Keinginan jangka pendek. Apa yang Anda inginkan sekarang? Keinginan jangka pendek biasanya datang dalam bentuk kepuasan instan. Contohnya, makan makanan cepat saji meskipun Anda sedang diet. Bermain media sosial selama berjam-jam ketimbang menyelesaikan pekerjaan penting, menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan, keinginan ini memberikan kepuasan langsung tetapi seringkali membawa penyesalan di kemudian hari. Mereka adalah musuh dari disiplin diri. 2. Keinginan jangka panjang. Apa yang paling Anda inginkan? Keinginan jangka panjang adalah hal-hal yang benar-benar Anda dambakan dalam hidup, cita-cita besar yang membutuhkan waktu, usaha, dan pengorbanan. Contohnya, memiliki tubuh yang sehat dan ideal, membangun karier yang sukses dan bermakna, mencapai kebebasan finansial. Perbedaannya jelas. Keinginan jangka pendek bersifat sementara dan dangkal, sedangkan keinginan jangka panjang adalah fondasi dari kehidupan yang memuaskan dan seimbang. Bagian 2. Mengapa kita sering terjebak pada keinginan jangka pendek? 1. Otak kita dirancang untuk kepuasan instan. Meadows menjelaskan bahwa secara biologis, otak manusia cenderung mencari hal-hal yang memberikan kepuasan cepat. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari leluhur kita. Saat lapar, mereka langsung mencari makanan. Saat menghadapi ancaman, mereka mencari jalan keluar tercepat. Namun, di era modern, kecenderungan ini sering menyebabkan kita memilih kebiasaan buruk karena semuanya tersedia dengan cepat: makanan, hiburan, bahkan validasi sosial. Contoh, Anda mungkin berpikir hanya satu kali makan junk food tidak apa-apa. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini akan menghancurkan kesehatan Anda. Kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan kita yang serba instan juga memperparah kebiasaan ini. Iklan mendorong kita untuk membeli sesuatu sekarang. Media sosial membuat kita membandingkan diri dengan orang lain dan ingin terlihat sempurna dengan segera. 3. Kurangnya kesadaran dan disiplin diri. Kita seringkali tidak menyadari bahwa apa yang kita pilih sekarang sebenarnya mengorbankan hal yang lebih besar di masa depan. Meadows menekankan pentingnya melatih kesadaran diri untuk mengenali kapan kita tergoda oleh keinginan jangka pendek. Kutipan kunci dari Meadows, setiap kali Anda menyerah pada keinginan jangka pendek, Anda menjauhkan diri dari apa yang paling Anda inginkan. Bagian 3. Strategi untuk memprioritaskan keinginan jangka panjang. Untuk mengutamakan apa yang paling Anda inginkan daripada apa yang Anda inginkan. Sekarang, Martin Meadows menawarkan beberapa strategi yang efektif. 1. Kenali prioritas utama Anda. Langkah pertama adalah mengetahui dengan jelas apa yang paling Anda inginkan dalam hidup. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Bagaimana tujuan jangka panjang saya akan membuat hidup saya lebih baik? Latihan, tuliskan tujuan jangka panjang Anda dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Ini akan mengingatkan Anda untuk tetap fokus. 2. Gunakan teknik penundaan kepuasan. Teknik ini melibatkan latihan untuk menunda kepuasan instan demi hasil yang lebih baik di masa depan. Misalnya, daripada makan camilan yang tidak sehat, tunggu 10 menit untuk melihat apakah rasa lapar
Anda benar-benar membutuhkan makanan, ketika ingin membeli sesuatu yang tidak perlu, tunda pembelian tersebut selama 24 jam. Penundaan ini melatih otak Anda untuk lebih menghargai keputusan berdasarkan logika daripada emosi. 3. Visualisasikan konsekuensi dari keputusan Anda. Meadows menyarankan untuk membayangkan hasil jangka panjang dari pilihan Anda. Misalnya, jika Anda menyerah pada kebiasaan buruk hari ini, seperti bermalas-malasan, pikirkan bagaimana ini akan memengaruhi masa depan Anda. Sebaliknya, jika Anda melakukan tindakan disiplin sekarang, bayangkan manfaat luar biasa yang akan Anda nikmati di masa depan. Keempat, bangun kebiasaan disiplin kecil. Keputusan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan terlalu memaksakan diri untuk berubah drastis. Mulailah dengan langkah sederhana seperti berjalan 10 menit setiap hari jika ingin menjadi lebih sehat. Atur waktu produktif tanpa gangguan selama 25 menit jika ingin meningkatkan fokus. Bagian 4. Inspirasi dari kehidupan nyata. 1. Kisah orang sukses yang mengutamakan keinginan jangka panjang. Martin Meadows memberikan beberapa contoh nyata. Walt Disney, dia menunda kesenangan instan untuk terus mengembangkan ide-ide inovatif hingga membangun imperium hiburan. J.K. Rowling, dia mengorbankan waktu sosial untuk menulis Harry Potter selama bertahun-tahun meski hidup dalam kesulitan ekonomi. Mereka memilih untuk fokus pada apa yang paling mereka inginkan dibandingkan kepuasan instan, dan akhirnya mencapai kesuksesan besar. Kedua, latihan refleksi harian. Meadows juga menyarankan untuk meluangkan waktu setiap malam untuk merenung, apakah keputusan saya hari ini mendekatkan saya pada tujuan jangka panjang saya? Jika tidak, apa yang bisa saya lakukan berbeda besok? Refleksi ini adalah alat yang kuat untuk menjaga Anda tetap selaras dengan keinginan terbesar Anda. Penutup dan refleksi, jadilah versi terbaik diri Anda. Sebagai penutup, ingatlah bahwa disiplin diri adalah alat untuk membantu Anda memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Tanyakan kepada diri Anda. 1. Apakah tindakan saya saat ini mendukung tujuan jangka panjang saya? 2. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk lebih mendekati keinginan terbesar saya? Ketiga, bagaimana saya bisa memanfaatkan disiplin untuk melawan godaan jangka pendek? Kutipan penutup dari Meadows, setiap momen adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada versi terbaik Anda atau menjauh darinya. Pilihan ada di tangan Anda. Disiplin diri adalah kunci untuk tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga untuk menemukan makna dalam setiap keputusan yang Anda buat. Pilihlah dengan bijak. Pendahuluan. Apa yang dimaksud fokus pada jangka panjang? Selamat datang di hari ke-14 perjalanan kita dalam menguasai disiplin diri berdasarkan buku 365 Days with Self-Discipline karya Martin Meadows. Hari ini, kita akan mengeksplorasi topik penting, fokus pada jangka panjang. Meadows percaya bahwa kemampuan untuk memprioritaskan visi jangka panjang di atas keinginan jangka pendek adalah salah satu aspek terpenting dalam disiplin diri. Fokus pada jangka panjang berarti membuat keputusan yang sulit hari ini demi keuntungan besar di masa depan. Namun, ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Hidup penuh dengan godaan untuk puas dengan hasil instan. Kunci sukses adalah mengarahkan energi kita ke tindakan yang berkelanjutan untuk mendukung tujuan besar kita. Kutipan pembuka dari Meadows, pencapaian luar biasa hanya dapat diraih dengan upaya konsisten yang difokuskan pada tujuan jangka panjang. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kita bisa mengembangkan fokus jangka panjang yang kokoh. Bagian 1. Mengapa fokus pada jangka panjang penting? 1. Hidup yang penuh makna berakar pada visi jangka panjang. Meadows menjelaskan bahwa tindakan kecil sehari-hari mungkin terasa tidak signifikan, tetapi jika diarahkan ke tujuan jangka panjang, mereka memiliki dampak yang sangat besar. Fokus jangka panjang berarti Anda tidak hanya mengejar apa yang membuat Anda bahagia saat ini, tetapi juga yang akan memberi makna dan kepuasan sejati di masa depan. Contoh, menghemat uang sekarang untuk menikmati kebebasan finansial nanti.
berolahraga setiap hari untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat di usia lanjut, belajar konsisten untuk membangun karier atau bisnis yang sukses. 2. Dampak kebiasaan jangka panjang. Meadows menjelaskan bahwa kebiasaan sehari-hari Anda adalah cerminan dari fokus Anda. Kebiasaan kecil seperti membaca 15 menit sehari atau bekerja lebih disiplin jika dilakukan terus-menerus dapat menciptakan hasil luar biasa. Sebaliknya, kebiasaan buruk jangka panjang akan membawa kegagalan. Kutipan kunci, fokus jangka panjang mengubah upaya kecil menjadi kemenangan besar. Bagian 2. Hambatan dalam memiliki fokus jangka panjang. 1. Godaan untuk kepuasan instan. Era modern dipenuhi dengan berbagai gangguan yang menawarkan kenyamanan dan kepuasan langsung. Makan makanan tidak sehat daripada memasak makanan bergizi. Menonton video hiburan tanpa henti daripada bekerja pada proyek yang produktif. Menghabiskan uang untuk hal yang tidak perlu daripada menabung. Kepuasan instan terasa enak, tetapi jarang membawa kita lebih dekat pada tujuan besar. 2. Kurangnya rencana yang jelas. Seringkali, kita tidak memiliki fokus pada jangka panjang karena kita tidak pernah meluangkan waktu untuk merencanakan dengan jelas. Tanpa tujuan yang konkret, mudah untuk teralihkan. Meadows mengingatkan bahwa tanpa rencana yang jelas, kita lebih mudah tergoda oleh sesuatu yang bersifat sementara dan tidak relevan. 3. Takut gagal di masa depan. Beberapa orang menghindari berpikir jangka panjang karena takut gagal mencapai tujuan besar. Meadows menyarankan agar kita mengatasi rasa takut ini dengan membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil dan fokus pada progres harian. Kutipan kunci dari Meadows, fokus jangka panjang tidak berarti Anda harus melihat seluruh jalan. Anda hanya perlu mengambil langkah berikutnya dengan konsisten. Bagian 3. Strategi membangun fokus jangka panjang. Untuk mengembangkan fokus jangka panjang, Martin Meadows memberikan panduan praktis yang dapat membantu kita tetap pada jalur yang benar. 1. Tentukan tujuan jangka panjang Anda dengan jelas. Langkah pertama adalah menetapkan apa yang sebenarnya Anda ingin capai. Tanyakan pada diri Anda, apa visi besar saya? Mengapa itu penting bagi saya? Latihan, tulis tujuan Anda dalam bentuk spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. SMART goals. Tempelkan di tempat yang mudah Anda lihat untuk menjaga motivasi. 2. Buat rencana harian untuk mendukung tujuan besar Anda. Tujuan besar akan terasa lebih ringan jika Anda memecahnya menjadi langkah kecil yang dapat Anda lakukan setiap hari. Jika tujuan Anda adalah menulis buku, tetapkan target harian seperti menulis 500 kata. Jika ingin sehat, mulailah dengan berjalan selama 15 menit setiap hari. Kutipan kunci, hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten menciptakan perbedaan besar di masa depan. 3. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Meadows mengingatkan bahwa terlalu terpaku pada hasil akhir dapat membuat Anda merasa kewalahan. Fokuslah pada proses dan biarkan hasil datang sebagai akibat dari upaya Anda. Jangan berpikir tentang berat badan ideal, pikirkan tentang pola makan sehat harian Anda. Jangan fokus pada kekayaan besar, fokuslah pada kebiasaan menabung setiap bulan. 4. Hindari gangguan dan prioritaskan waktu Anda. Gangguan adalah salah satu musuh utama fokus jangka panjang. Martin Meadows menyarankan Anda untuk membatasi penggunaan media sosial dan perangkat digital, mengatur waktu khusus untuk pekerjaan penting tanpa gangguan, belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan besar Anda. 5. Rayakan progres Anda. Fokus jangka panjang bisa terasa melelahkan jika Anda tidak menghargai kemajuan kecil Anda di sepanjang perjalanan. Martin Meadows menganjurkan untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri setiap kali mencapai tonggak kecil. Bagian 4. Inspirasi dari kehidupan nyata. Pertama, orang-orang sukses yang mengandalkan fokus jangka panjang, Martin Meadows memberikan contoh dari orang-orang sukses yang tetap setia pada visi jangka panjang mereka. Jeff Bezos fokus pada membangun Amazon sebagai bisnis jangka panjang, bahkan ketika
Menghadapi tantangan besar di tahun-tahun awal, Serena Williams mengandalkan latihan bertahun-tahun untuk menjadi salah satu atlet paling berprestasi. Elon Musk meluangkan waktu puluhan tahun untuk membangun visi besar seperti perjalanan luar angkasa dan energi berkelanjutan. Mereka semua menunjukkan bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci kesuksesan. 2. Refleksi harian untuk fokus pada jangka panjang. Salah satu cara untuk memastikan Anda tetap fokus adalah dengan merefleksikan tindakan Anda setiap hari. Apakah tindakan saya hari ini mendukung visi jangka panjang saya? Jika tidak, apa yang bisa saya ubah besok? Meadows percaya bahwa refleksi harian adalah cara yang efektif untuk menjaga arah Anda. Penutup dan refleksi. Pilihan ada di tangan Anda. Sebagai penutup, Meadows mengingatkan kita bahwa fokus pada jangka panjang adalah salah satu keterampilan yang paling sulit tetapi paling bermanfaat. Anda memiliki pilihan untuk mengejar hal-hal instan atau bekerja untuk sesuatu yang benar-benar bermakna. Refleksi. 1. Apa tujuan jangka panjang Anda? 2. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mendekati tujuan itu? 3. Bagaimana Anda bisa melindungi waktu dan energi Anda dari gangguan? Kutipan penutup dari Meadows, kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang konsisten dalam mengejar visi jangka panjangnya.